Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Lama tidak diskusi, nah hari ini setelah di tempat kami di program studi Mekatronika, ini sudah selesai untuk kuliah semester genap 2022-2023. Nah maka saya akan mencoba membuat semacam mapping ya untuk belajar mekatronika yang semoga saja ini sangat bermanfaat nantinya apabila teman-teman ingin mendalami bidang mekatronika, punya kasus-kasus ingin menyelesaikan kasus-kasus terkait dengan bidang mekatronika. Nah, saya akan bicara tentang mechatronic mapping atau map peta mekatronika. Oke, di belakang saya di sini sudah ada catatan yang nanti akan membantu diskusi kita. Nah, teman-teman, dalam perkuliahan mekatronika atau untuk mempelajari mekatronika, penting buat kita untuk mengetahui peta mekatronika itu seperti apa, gitu ya. Karena nanti dalam waktu yang lama di mana kita nanti akan setelah mengetahui peta nanti kita akan mempelajari elemen mekatronikanya satu persatu. Nah, kalau kita tidak memiliki peta, maka kita akan sulit membayangkan apa fungsi elemen mekatronika yang kita pelajari saat itu untuk sistem mekatronika kita, gitu ya. Nah, yang di atas ini adalah flow, bagaimana kita harus belajar mekatronika. Tentunya cara yang paling mudah untuk kita belajar mekatronika, ya kita harus secara langsung melihat sistem mekatronikanya. Jadi, maka nanti di sini di mekatronika Anda akan ditunjukkan ini loh sistem mekatronika yang nantinya akan Anda pelajari selama kurang lebih 3 tahun, gitu ya. Nah, jadi sistem mekatronika di sini kita memiliki banyak. Nah, ini beberapa sistem mekatronika yang ada di tempat kita. Ada modular production system, gitu ya. Terus kemudian ada automatic food and beverage, gitu ya. Dan juga ada untuk robotik. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah sistem mekatronika yang nanti akan kita pelajari. Ini adalah untuk modular production system yang di sebelah kiri. Ini adalah station untuk testing. Yang di sebelah kanan di sini adalah station untuk distribusi. Jadi ini adalah subsistem mekatronika. Ini subsistem mekatronika jika digabung menjadi sebuah sistem mekatronika. Oke, yang di sini ini adalah station untuk station processing. Kemudian yang di sini adalah station untuk handling. Nah, di sini juga subsistem mekatronika. Jika digabung nanti menjadi sistem mekatronika. Kendali utamanya adalah PLC, di mana ini adalah PLC Siemens S7300. Nah, ini adalah automatic food and beverage, ya, di mana di sini juga sistem mekatronika untuk pengolahan makanan dan minuman. Nah, di sini juga kendalinya adalah PLC Siemens. Nah, di sini ada beberapa station, substation, station yang kalau digabung ini menjadi satu sistem mekatronika. Di mana di sini ada sistem untuk filling, gitu ya. Terus kemudian di sini ada sistem untuk handling material curah. Nah, kemudian di sini adalah sistem yang digunakan untuk handling dari tutup botolnya. Yang di belakang di sana ada ASRS, gitu ya, Automatic Storage and Retrieval System. Oke. Nah, ini adalah sistem mekatronika. Nah, ini adalah untuk sistem robot, ya, robot manipulator. Kita ada 6 akses robot manipulator ABB IRB 120. Ini dilengkapi dengan tool changer, gitu ya, di mana ini adalah untuk sistem mekatronika.
Nah, yang di sini juga adalah sistem robotik. Kita menggunakan robot manipulator 5 aksis yang di sini menggunakan Mitsubishi RVM1. Di sini juga ada beberapa station yang nantinya sudah digabungkan dengan robot untuk membentuk satu sistem mekatronika yang utuh. Jadi inilah nanti sistem mekatronika yang kita akan sharing atau kita akan pelajari dari awal, terus kemudian nanti kita pecah-pecah menjadi subsistem, terus kemudian kita pecah lagi menjadi elemen mekatronika, sehingga saat kita belajar elemen mekatronika, kita tahu nanti aplikasi dari elemen tadi di dalam sistem mekatronika. Ya, nah tentunya di akhir target kita harus bisa misalnya merawat sistem mekatronika tadi, mengoperasikan sistem mekatronika tadi, troubleshooting apabila nanti ada permasalahan dalam sistem mekatronika tadi, terus kemudian bahkan sampai nantinya mendesain atau merancang, mengembangkan sistem mekatronika tadi, gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui secara utuh, ini loh sistem mekatronika yang akan dipelajari. Nah, maka kita akan mulai memecah sistem mekatronika itu ke dalam subsistem, ya. Jadi kalau di dalam modular production system, di situ ada sistem banyak station, gitu ya. Ada banyak station dari station handling, station testing, station processing, gitu ya. Terus kemudian station buffer, terus kemudian station assembling, dan terakhir adalah station untuk sorting. Nah, masing-masing station itu adalah subsistem. Ya, masing-masing station adalah subsistem. Sedangkan sistem mekatronika yang utuh adalah gabungan dari subsistem tadi. Ya, gabungan dari sistem untuk yang station distribusi, station testing, station processing. Kalau digabung itulah membentuk sistem mekatronika. Nah, sedangkan kalau dipecah-pecah, masing-masing station itu adalah subsistem mekatronika. Nah, terus kemudian untuk mempelajari subsistem mekatronika, maka kita perlu menguasai kompetensi elemen-elemen dari mekatronika. Jadi nanti elemen ini akan membentuk subsistem, subsistem akan membentuk sistem, gitu ya. Nah, maka elemen ini kita pelajari dari mulai elemen mekanik, elemen elektrik, elektronik, elemen kendali dan sebagainya. Nah, itu akan kita pelajari satu persatu. Nah, kalau kita tidak mengetahui sistem mekatronika, tidak mengetahui subsistem mekatronika, maka saat kita mempelajari elemen di sini akan sulit untuk membayangkan kita kira-kira apa fungsi elemen yang kita pelajari itu dalam sistem mekatronika kita yang utuh. Ya, maka kita akan awali dari sistem, diturunkan ke subsistem, masuk ke elemen. Nah, kemudian setelah kita mempelajari semua elemen ini, kita mulai mengembangkan subsistem, gitu ya. Jadi mengembangkan satu sistem station yang merupakan subsistem. Misalnya kalau tadi adalah station untuk distribusi, oke, kita coba akan menggabungkan elemen-elemen mekatronik itu dari mekanik, elektronik, kendali, gitu ya, ke dalam subsistem mekatronika. Nah, setelah kita subsistem ini kita bisa kembangkan, kita nanti masuk ke dalam sistem mekatronika lagi, ya. Jadi dimulai dari hal besar, ya, sedang, kemudian detail, masuk ke sedang, kemudian masuk ke besar lagi. Nah, itulah strategi kita untuk belajar mekatronika. Nah, dari apa yang kita pelajari di sini, saya coba menggambarkan mapping dari sistem mekatronika. Jadi kalau sistem mekatronika, ini kalau saya urutkan dari proses pengendalian, gitu ya. Ini ada input, ada kendali, ada driver atau kemudian yang digunakan untuk mendrive output, kemudian ada sistem mekanik, gitu ya. Ini adalah nantinya yang akan kita pelajari. Jadi kita akan belajar input, ya. Input itu terdiri dari tombol, ya. Ada sensor, terus kemudian kita juga akan belajar tentang human machine interface,
ya. Terus untuk kendali, ya, yang ada di sini, kendali ini kita akan belajar tentang programmable logic control, ya. Terus kita juga belajar sistem kendali yang lain, misalnya microcontrol atau kendali berbasis komputer. Tetapi untuk sistem modular production system tadi, kendali utamanya adalah programmable logic controller. Di mana di sini hampir sebagian besar alat-alat otomasi yang ada di industri itu kendalinya adalah programmable logic controller. Terus kita balik dulu ke input ya. Kita balik dulu ke input ya. Kalau kita bicara masalah tombol, nanti tombol itu ada banyak ya. Ada tombol push button, ada tombol emergency gitu ya. Ada tombol detent. Kemudian di dalam kontaknya tombol itu ada normally open, ada normally close. Maka kita akan harus belajar yang ada di situ. Terus kemudian sensor itu ada yang digital, outputnya ada yang analog gitu ya. Kemudian untuk yang digital itu outputnya ada yang PNP, ada yang NPN. Nah, di mana ini akan sangat menentukan nanti wiring kita. Terus kemudian sensor yang kita pelajari adalah mulai dari limit switch gitu ya. Terus kemudian sensor proximity mulai dari induktif, kapasitif, fotoelektrik, dan ultrasonik. Ya, di mana induktif ini hanya bisa mendeteksi logam, kapasitif bisa mendeteksi semuanya, gitu ya. Fotoelektrik nanti ada yang metodenya yang scan-nya yang true beam, gitu ya, true beam. Terus kemudian ada yang diffuse, kemudian ada yang reflektif, ya. Gitu ya. Kita akan mempelajari semuanya itu. Nah, nanti kita dalam belajar itu ini loh yang nantinya akan kita belajar supaya kita nanti menguasai. Pertama, kita akan ingin mengetahui jenis-jenisnya dulu. Gitu ya. Terus kemudian spesifikasi dari masing-masing jenis, cara kerja dan sebagainya. Kalau kita sudah bisa tahu jenis, spesifikasi, dan cara kerja, maka nanti akan dengan mudah kita bisa menggunakannya. Terus kemudian untuk kemampuannya yang harus kita kuasai, kita harus menguasai untuk merakit. Ya, merakit baik dari sisi mekanik, dari sisi pneumatik, hidrolik, ataupun elektrik atau wiring. Gitu ya. Terus kemudian saat kita bicara merakit di sini, karena kita merakit pneumatik, mekanik, elektrik, hidrolik, dan sebagainya, di sini bahasa yang harus kita kuasai adalah bahasa gambar atau bahasa simbol. Maka nanti Anda akan belajar tentang gambar atau simbol-simbol dari sistem elektrik, sistem hidrolik, sistem pneumatik yang itu standar. Gitu ya. Sehingga apa yang Anda gambar menggunakan simbol yang itu standar nanti akan bisa dipahami oleh orang lain, tidak hanya yang ada di Indonesia, bisa di seluruh dunia, ya. Terus kemudian saat kita bicara merakit di sini ada beberapa sistem itu ya, yang misalnya untuk sensor di sini ya, sensor untuk hal tertentu kita hanya cukup untuk wiring. Tetapi untuk kasus tertentu, sensor itu perlu kita setting parameternya. Paling sederhana biasanya adalah setting sensitivitas, gitu ya. Ini lebih sensitif atau tidak, gitu ya. Terus kemudian ada beberapa setting yang lain, di mana di situ ada parameter yang kita masukkan untuk sensor-sensor, gitu, seperti itu. Bahkan untuk beberapa, misalnya untuk kamera, gitu ya, maka kita akan mempunyai software yang kita gunakan untuk memprogram. Nah, kamera ini istilahnya adalah soft sensor, karena kita nanti bisa membuat program di dalam kamera kita untuk menentukan kita akan mendeteksi apa gitu ya. Misalnya mendeteksi huruf, mendeteksi adanya cacat di dalam produk kita. Nah, kita bisa memasukkan program di dalam kamera kita. Maka tidak cukup hanya wiring, kita perlu mengatur parameter. Ya, perlu mengatur parameter. Terus kemudian yang terakhir adalah pemrograman. Ya, kita tentunya nanti akan harus bisa memprogram untuk PLC kita. Nah, beberapa tadi yang sudah saya sebutkan, misalnya kamera, kita juga harus bisa memprogram atau membuat soft sensor di dalam kamera kita.
Kalau kita menggunakan human machine interface, maka kita harus bisa mendesain HMI kita, gitu ya. Dimana dengan HMI ini kita akan lebih fleksibel. Tombol bisa kita gambarkan di dalam HMI dengan warna, dengan bentuk yang macam-macam, gitu ya. Dengan space tentunya yang lebih ringkas, gitu ya. Nah, ini harus kita kuasai. Anda menguasai jenis, spesifikasi cara kerja, merakit, mekanik, elektronik, hidrolik, pneumatik, belajar bahasa gambar, bisa mengatur parameter dari semua jenis yang kita pelajari di sini. Itu juga Anda bisa memprogram PLC, gitu ya. Nah, tentunya di dalam proses itu, gitu ya, kita juga akan mengembangkan soft skill kita, yaitu misalnya terkait dengan kreativitas, terkait dengan komunikasi, gitu ya. Bagaimana nanti kita bekerja dalam tim, bisa bekerja sama, seperti itu. Oke, jadi inilah nanti kompetensi yang harus kita kuasai, dan proses yang ada di sini akan membentuk kompetensi teman-teman, sehingga teman-teman nantinya akan bisa kedepannya menangani sistem mekatronika yang ada di industri. Nah, balik lagi ke sini. Tadi input di sini ada tombol, ada sensor, ada juga yang sudah bentuknya sistem human machine interface yang bisa kita program, kita desain, gitu ya. Terus kemudian ada PLC. PLC kita ada yang compact PLC, ada yang modular PLC, gitu ya. Dimana kalau compact PLC itu input outputnya sudah built in. Terus kemudian kalau modular PLC inputnya itu bisa ditambahkan, gitu ya, input outputnya. Ini biasanya digunakan untuk sistem mekatronika yang membutuhkan input output yang banyak, gitu ya. Nah, saat kita nantinya bicara masalah tombol, sensor, maka kita harus bisa mewiring, ya. Baik di sini wiring tombol, NO, NC, sensor, PNP, NPN ini kita harus menguasai, karena kalau sensornya kita PNP sama sensornya kita NPN, nanti cara wiringnya akan berbeda. Termasuk nanti kalau kita ini sensornya itu outputnya digital atau analog, itu juga akan membedakan. Maka untuk output yang analog kita harus memilih PLC yang bisa menerima input analog, gitu ya. Nah, kemudian PLC nanti itu akan terhubung ke output, misalnya ke hidrolik kita, ke pneumatik kita, ke elektrik kita, misalnya motor listrik, heater dan sebagainya. Nah, tetapi PLC ini tidak bisa secara langsung dihubungkan dengan sistem hidrolik, pneumatik, dan elektrik. Karena apa? Di sini ini sinyalnya elektrik, padahal di sini hidrolik, di sini pneumatik. Tentunya tidak akan bisa secara langsung. Elektrik di sini dayanya besar, padahal di sini dayanya kecil, sehingga tidak bisa secara langsung. Maka dibutuhkan dengan namanya interface. Kalau ini istilahnya adalah driver. Driver itu adalah interface yang menjembatani PLC kita dengan dunia luar yang beda. Misalnya satu elektrik, satu pneumatik, satu elektrik, satu hidrolik, satu dayanya kecil, satu dayanya besar, ya, sehingga tidak bisa secara langsung dijembatani oleh interface atau driver. Kalau pneumatik hidrolik itu drivernya adalah solenoid valve, interface-nya, yang akan merubah sinyal elektrik di sini menjadi directional, gitu ya, yang digunakan untuk mengarahkan hidrolik kita atau pneumatik kita. Terus kemudian untuk elektrik di sini, untuk motor listrik yang sederhana kita menggunakan driver relay, gitu ya. Itu hanya on off atau kontaktor untuk daya yang besar, misalnya motor AC 3 pas. Tetapi kalau kita sudah membutuhkan misalnya percepatan, pengaturan kecepatan untuk motor AC 3 pas, kita membutuhkan inverter. Nah, saat kita bicara solenoid valve, relay, dan kontaktor di sini, biasanya kita hanya melakukan proses wiring saja atau perakitan saja. Tetapi saat kita menggunakan inverter, terus kemudian kalau elektriknya di sini nanti motor stepper, motor servo, kita menggunakan stepper atau servo driver, maka tidak cukup hanya merakit untuk wiringnya, kita juga harus mengatur parameternya. Jadi
semua yang sudah saya sudah memiliki beberapa video di situ ingin menunjukkan bahwa ini cara masing-masing gitu ya untuk mengendalikan motor listrik menggunakan PLC. Kita perlu paham wiringnya, mengatur parameternya, kemudian memprogram PLC-nya. Tetapi nanti secara utuh Anda harus bisa merakit semuanya yang ada di situ. Karena di dalam sistem Anda bisa jadi ada motor listriknya, entah itu motor DC, motor AC 3 pas, ada pneumatiknya, ada hidroliknya, ada motor steppernya, mungkin ada motor servonya. Maka semuanya itu harus Anda kuasai masing-masing dulu sebelum nantinya Anda bisa menggabungkan menjadi sistem mekatronika. Nah, kemudian tadi setelah kita masuk ke interface yang harus tahu wiring sama pengaturan parameternya, kita harus bisa juga pneumatik, hidrolik ya. Di sini nanti ada bahasa gambarnya sebelum Anda untuk merakit. Maka bahasa gambar di sini menjadi sangat penting. Nah, terus kemudian hidrolik, pneumatik maupun elektrik ini nanti akan kita koneksikan ke dalam sistem mekanik kita yang nantinya akan berkaitan langsung atau berhubungan langsung dengan benda kerja kita ya di dalam sistem. Nah, sistem mekanik di sini terbagi menjadi beberapa elemen mekanik ya. Ada beberapa elemen mekanik yang kita kenal misalnya bantalan atau bearing, poros, roda gigi dan sebagainya. Nah, nanti ke dalam dari sistem yang ada di sini, misalnya aktuatornya atau outputnya di sini bisa kita langsung kita hubungkan dengan sistem mekanik kita. Jadi misalnya kalau motor listrik ya langsung kita hubungkan dengan beban kita. Tetapi ada kalanya tidak kita hubungkan secara langsung. Misalnya kita ingin meningkatkan torsi, mengurangi kecepatan, kita bisa menghubungkan itu dengan transmisi. Nah, transmisi ini masuk dalam sistem mekanik kita. Sehingga motor listrik sebelum terhubung ke beban kita terlebih dahulu terhubung ke transmisi. Gitu ya. Nah, transmisi ada roda gigi, ada transmisi belt, ada transmisi rantai di sini atau chain gitu ya, belt atau sabuk, roda gigi atau gear itu adalah jenis-jenis transmisi yang fungsinya biasanya digunakan untuk meningkatkan torsi, mengurangi kecepatan atau menyesuaikan kecepatan dengan kecepatan yang dibutuhkan di lapangan, ya. Terus kemudian yang terakhir untuk sistemnya yang ada di sini kita akan belajar tentang adanya konveyor di dalam sistem mekatronik kita. Terus kemudian ada meja putar, ada end effectornya, misalnya ada tools, ada grippernya. Terus kemudian di situ ada manipulatornya yang digunakan untuk menggerakkan benda dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Nah, manipulator itu ada yang tipe kartesian, ada yang cylindrical, ada yang polar, ada yang artikulasi, ada yang sekara, ada yang paralel. Nah, masing-masing di sini tentunya kita harus tahu jenis, spesifikasi dan cara kerjanya. Karena apa? Nanti kita kalau tidak mengetahui, kita nantinya tidak akan bisa memilih yang paling tepat, paling efisien gitu ya. Dalam sistem kita kadang kita membutuhkan manipulator kartesian, itu yang paling efektif. Misalnya kadang kita membutuhkan yang articulated ya, karena butuh mungkin kompleks ya. Nah, di situ kita itu yang paling efektif. Nah, ini kita harus menguasai semuanya sebelum kita nantinya bisa memilih. Maka kita akan menunjukkan jenis-jenisnya, spesifikasinya, cara kerjanya, dan sebagainya. Nah, semuanya itu kalau ini dilakukan secara hardware, sungguh secara langsung, tentunya investasinya akan menjadi sangat mahal. Maka kita juga mengembangkan atau kita juga menyediakan di sini adalah software-software simulator atau istilahnya yang paling dikenal itu adalah digital twins. Jadi mendigitalisasi semua hardware yang ada di sini menjadi bentuk-bentuk digital, itu digital twin. Nah, dengan sistem yang ada di sini kita bisa melakukan proses wiring, kita bisa merakit pneumatiknya, hidroliknya, kemudian mensimulasikannya. Ya, jadi sebelum ini diwujudkan secara langsung dengan hardware sesungguhnya, kita bisa merakit itu atau
membuat sistem itu secara digital, gitu ya, dan kita bisa simulasikan sehingga kita tahu apakah sistem kita bekerja dengan baik atau tidak, gitu ya. Nah, di situ dengan digital yang ada di sini, maka kita bisa belajar itu secara mandiri karena ada banyak komputer, mahasiswa punya komputernya, punya softwarenya, sehingga akan bisa belajar dengan mudah. Ya, nah nanti kalau secara langsung hardware-nya barulah ke kampus untuk mengembangkan itu. Misalnya untuk belajar robotnya, kita punya software simulatornya. Untuk belajar PLC-nya, kita punya software simulatornya. Untuk belajar pneumatiknya, kita punya software simulator. Hidrolik, kita punya software. Motor listrik, kita punya software. Jadi semuanya kita punya software. Untuk sistem otomasi, kita punya software-nya juga yang digunakan untuk sistem otomasi yang sudah merupakan digital twins yang versi basic gitu ya. Untuk softwarenya kita menggunakan Syros gitu ya. Nah, ini demikian bagaimana supaya kita bisa belajar sungguh-sungguh atau belajar dengan mudah tentang mekatronika, maka kita harus tahu mapping atau peta dari mekatronika. Jadi apa yang saya jelaskan tadi itu merupakan peta dari mekatronika, yang itu nantinya akan mempermudahkan teman-teman untuk belajar mekatronika sehingga nantinya bisa mengimplementasikan di industri. Nantinya teman-teman bisa membuat yang ada di sini ya. Kalau Anda sudah menguasai semuanya, kalau dengan kreativitas Anda bisa membuat mesin mekatronika yang macam-macam sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.